Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, gue ingin ingatkan ya Sobat Football United, terima kasih sebelumnya yang sudah bergabung menjadi member di channel Football United. Yang belum, bisa langsung bergabung jika minat ya, ada banyak ekstra di sana, konten-konten ekstra. Lalu juga memiliki badge ya kan, dan juga hal-hal lainnya, termasuk juga akses ke live commentary nantinya. Dan juga memiliki prioritas ya di ngobrol live, live chatting, dan juga di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak Sobat Football United yang sudah bergabung sekali lagi. Ya, di video kali ini gua ingin membahas terkait dengan ada sebuah artikel yang gua ambil dari The Athletic ya. Ini ditulis oleh Mark Critley. Bagaimana dia menulis terkait dengan survei. Jadi The Athletic nih melakukan survei terkait dengan kegiatan Manchester United di bursa transfer musim panas. Gue juga sudah melakukan survei by the way ya. Polling kecil-kecilan secara ringan amatiran. Di situ terkait dengan ya mungkin prediksi, tebak-tebakan ya siapa pemain yang akan menjadi pemain rekrutan terbaik untuk musim ini. Banyak Sobat Football United memilih Nocer Mazraoui. Gua secara pribadi lebih memilih seorang Matthijs de Ligt. Oke. Di artikel di sini ditulis beberapa hal ya, tapi gua langsung aja ke hasilnya. Sebentar. Ya, jadi sebentar, gue ingin melihat ya, tidak disebutkan secara spesifik berapa orang yang mengikuti survei ini ya. Tapi nanti akan gue bahas secara ringan amatiran satu-satu. Oke, pertama adalah seberapa senang, seberapa happy kegiatan fans Manchester United menilai kegiatan di transfer window kali ini. Ternyata 60% itu very happy atau sangat senang sekali. Happy 16,5, tidak tahu 17,9, tidak senang 5%, sangat tidak senang 0,6. Jadi yang positif secara total tuh ada 76,5%. Angka yang sangat fantastis ya. Jadi bagaimana pergerakan Manchester United atau manajemen Manchester United di bursa musim panas kali ini memuaskan sebagian besar. Menurut gua ya, sangat mayoritas sekali, sangat absolut, angkanya ada di 76,5%. Ya, kenapa ditulis di artikel ini, kenapa fans ini tidak happy mungkin ya? Karena mungkin ada gap untuk diisi harusnya ya, khususnya gap yang terlihat bagaimana Manchester United ini masih belum bisa melakukan atau menampilkan permainan dengan baik ya. Mungkin bisa jadi dari situ, walaupun juga ada beberapa pendapat yang mengatakan ya mungkin ini terkait dengan pelatih ataupun manajernya. Tapi secara keseluruhan sekali lagi dari pergerakan yang terjadi di bursa transfer kali ini, mayoritas ini happy. Ke pertanyaan selanjutnya ya, area mana yang butuh diperkuat? 4% mengatakan kiper, 5% lini pertahanan, 63% lini tengah, 28% lini depan ya. Wow, jadi yang mayoritas ini ada di lini tengah, 63%. Menurut gua ya gua pernah katakan bahwa semua tidak mungkin bisa dilakukan, diatasi, diperbaiki dalam satu jendela transfer sekaligus ya. Memang butuh beberapa tahapan. Ada yang bilang ada yang merencanakan 2 ataupun bahkan 3 kali ya, dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh manajemen Manchester United termasuk oleh Sir Jim Ratcliffe. Tapi kalau gue lihat ya 63% ada di lini tengah, lalu lini depan 28%. Well, ya lini tengah menurut gue lini yang memang harus diperkuat, di mana musim ini di bursa transfer memang prioritas itu ada di lini belakang yang mendatangkan Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Nocer Mazraoui. Praktis ada 3 pemain di sana. Ugarte 1 pemain lini tengah, dan lini depan Joshua Zirkzee. Gua melihat mungkin lini tengah ada betulnya ya, karena ya Ugarte mungkin masih kurang dari sisi kuantitas, artinya kalau cuma 1 pemain saja, di mana Manchester United ini butuh kedalaman yang lebih bagus di sana. Kobbie Mainoo misalnya tentu saja tidak bisa atau belum bisa dimainkan secara
terlalu mayoritas menit bermainnya untuk musim ini masih 18-19 tahun ya kan. Lalu mungkin ya menurut gua bagaimana dengan pengganti dari Ugarte ataupun juga memang ada Casemiro, tapi menurut gua ketika ini bisa lebih dipertajam lagi. Lalu mungkin backup dari seorang Bruno Fernandes di situ juga menurut gue juga mungkin yang dinilai kenapa kok lini tengah masih butuh perbaikan di sana. Dan ya Christian Eriksen misalnya yang kontraknya akan habis musim panas tahun depan, penampilan Casemiro yang masih belum meyakinkan. Jadi wajar ketika fans ini melihat lini tengah. Gue pun melihat seperti itu ya, lini tengah ini mungkin untuk bursa transfer musim panas tahun depan akan menjadi pusat atensi dari perbaikan bersama dengan lini depan. Karena lini depan pun juga dengan hanya Joshua Zirkzee serta Rasmus Højlund, gue pikir kurang ya. Manchester United butuh pemain lain mungkin yang lebih senior, mungkin memiliki karakter permainan yang berbeda yang bisa dihadirkan di Old Trafford. Tapi tentu saja sekali lagi tidak mungkin semuanya ini selesai dalam satu jendela bursa transfer. Apakah Anda percaya rekrutmen ini lebih baik ya di tangan manajemen yang baru yang dipimpin oleh Ineos? 94,6% mengatakan iya, 5,4% mengatakan tidak. Ya, gua sih melihat secara keseluruhan bukan hanya pemain yang didatangkan tapi juga pemain yang dilepas, baik itu secara kontraknya tidak diperpanjang ataupun juga dengan penjualan, termasuk juga para pemain mudanya ya. Gua pikir apa yang dilakukan oleh Ineos ini sangat-sangat memuaskan sehingga gua memiliki optimisme. Oke, ini terlepas dari situasi tim kepelatihan misalnya, karena banyak sekali sobat Football United yang sedikit-sedikit mengaitkan ya percuma saja bangkit jika tim gue pisahkan ya saat ini. Tapi bagaimana memang support yang dilakukan oleh manajemen di bursa transfer kali ini, baik itu melepas ataupun juga mendatangkan, artinya mungkin merevolusi skuad dari Manchester United, merombak bisa dikatakan seperti itu. Gue pikir ini diawali dengan sangat baik sih. Artinya sekali lagi prinsipnya adalah tidak mungkin semuanya diselesaikan dalam satu jendela transfer, tapi awal ini sudah cukup bagus. Artinya pemain-pemain yang dilepas berhasil misalnya melepas Aaron Wan-Bissaka, Donny van de Beek, di mana cukup sulit ya. Facundo Pellistri pun juga demikian, akhirnya bisa dilepas dengan cara permanen. Yang nampaknya musim-musim sebelumnya ini juga menemui tantangan yang besar ya. Pun juga pemain seperti misalnya Jadon Sancho yang akhirnya bisa dilepas dengan usaha menurut gua yang juga cerdik. Lalu bagaimana langkah berani melepas Scott McTominay, ini juga menurut gua harus diberikan apresiasi. Jadi secara keseluruhan di awal bursa transfer penuh ini ya, Ineos atau manajemen baru dari Manchester United ini memiliki dukungan yang sangat-sangat absolut, 94,6%, dan gue pun juga puas ya secara pribadi. Ya Manchester United secara tradisional ini selalu berjuang untuk menjual pemain. Apakah Anda happy dengan uang yang diterima di bursa transfer musim panas kali ini dari menjual pemain? 83,7% mengatakan puas, yang tidak senang hanya 16,3%. Ya seperti gue singgung tadi ya, Manchester United akhirnya berhasil melepas pemain-pemain yang sebelumnya ini sulit untuk dilepas dengan harga yang menurut gue juga cukup bagus ya. Manchester United menerima income bahkan lebih dari 100 juta ya kan untuk bursa transfer musim panas kali ini, dimana terakhir kali ini sudah cukup lama sekali Manchester United mendapatkan income dengan angka seperti ini. Dan yang sebelumnya gue lupa kalau tidak salah sekitar 10 tahun yang lalu, kalau gue salah tolong dikoreksi, ataupun sekitar itulah 9-10 tahun yang lalu, itu juga karena ada satu pemain ataupun 1-2 pemain ya, biasanya dengan harga transfer yang terlampau tinggi sekali. Tapi saat ini merata ya. Belum lagi klausul buyback, klausul sell on clause yang dimasukkan oleh manajemen Manchester United. Ini langkah terobosan yang sangat cerdik menurut gue. Jadi gue puas juga dengan penjualan pemain Manchester United. Seberapa harapannya ya setelah jendela transfer ini ditutup, seperti apa harapannya untuk musim selanjutnya? Berharap lebih 38,4%, berharap sama 51,1%, tidak begitu berharap 10,5%. Ya, kalau melihat bagaimana 3 pertandingan awal memang masih belum meyakinkan Manchester United, tapi
Kalau melihat misalnya pemain-pemain yang direkrut ya memang butuh waktu menurut gua. Jadi Manchester United mungkin sebagian besar masih akan mengandalkan pemain-pemain yang ada sebelumnya di musim-musim sebelumnya ya menurut gua. Sehingga ini juga berkaitan dengan pengharapan kira-kira Manchester United ada di mana. Gua pernah katakan ya harapan gua ya Manchester United bisa lebih bagus daripada musim lalu di peringkat liga. Gua harapkan bisa bersaing di posisi Liga Champions, which is buat gue itu juga tidak mudah bagi Manchester United. Sekaligus di turnamen-turnamen yang diikuti ini bisa melaju jauh dan harapannya tetap ada trofi yang bisa hadir di Old Trafford. Ini butuh proses, ini butuh kesabaran, ini butuh butuh waktu ya, terutama bagi pemain-pemain baru ini supaya bisa berintegrasi dengan Manchester United, terutama pemain muda. Sehingga kalau gue lihat sih inilah kenapa ya setengah dari suara ini mengatakan ya harapannya kurang lebih masih sama ya, tidak terlalu ingin yang langsung seperti kayak ya Manchester United ada di perguruan gelar juara Liga Inggris, mendapatkan trofi dan lain-lain. Menurut gue masih butuh waktu untuk bisa di sana. Ketika berbicara ke jurnalis ya sebelum gue akhiri video ini, sebelum kalah di pertandingan menghadapi Liverpool, Omar Berada mengatakan kalau ini hampir tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama yang dibutuhkan oleh Manchester United berada di posisi yang lebih signifikan ya. Anda butuh keputusan yang bagus secara konsisten untuk bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan di posisi di mana Anda ini secara finansial ini lebih mantap ya. Dan saat ini bisa mendapat situasi yang lebih keuangan yang lebih mantap di mana klub bisa berkompetisi di semua kompetisi. Tentu saja ini di mana yang kita inginkan. Sekali lagi ya, Anda ini butuh membuat keputusan yang bagus secara konsisten untuk bertahun-tahun ya, selama bertahun-tahun untuk bisa menempatkan di posisi di mana Anda ini secara finansial itu stabil dan juga membuat klub ini bisa berkompetisi untuk memenangkan setiap kompetisi yang diikuti. Dan ini yang seperti saya katakan, kita ingin membuat sebuah tim yang mampu menang di Champions League, Premier League, dan juga piala-piala domestik secara konsisten. Dan untuk membangun hal tersebut, kita membutuhkan untuk melakukan untuk melakukan lebih dari apa yang telah kita lakukan di window kali ini ya. Jadi secara struktur, manajemen, secara klub ya, Omar Berada mengatakan memang ini butuh waktu. Tidak bisa secara singkat saja. Dan mungkin ada beberapa yang mengatakan, ya percuma bang, tapi kalau pelatihnya itu saja. Ini terlepas dari faktor pelatih, karena mau pelatih sejago apapun, kalau skuadnya ternyata masih juga tidak bisa mensupport hal tersebut, seperti apa yang terjadi setelah 10-11 tahun belakangan. Karena begini, gue singgung sedikit soal masalah pelatih ya. Manchester United jika dikatakan, ya ini semua tergantung pelatihnya, ada benar ada tidaknya. Kenapa? Selama 10 tahun belakangan ini, nama-nama yang luar biasa hadir di Old Trafford. Tapi Manchester United tidak kemana-mana. Ada Ole Gunnar Solskjaer, legenda yang luar biasa. Ada Louis van Gaal dengan kapasitas yang juga luar biasa. Jose Mourinho, ini juga merupakan nama besar. Tapi apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka bisa berikan di Manchester United? Tidak konsisten. Oke, saat ini memang ada manajemen baru, tapi manajemen baru pun juga butuh waktu. Manajemen baru pun juga butuh seperti dikatakan oleh Omar Beranda, membutuhkan proses ya. Dan bahkan dia katakan dia harus membuat keputusan yang bagus secara konsisten untuk bertahun-tahun untuk bisa menempatkan Manchester United ini stabil secara finansial dan juga stabil secara berkompetisi. Jadi memang ya ada banyak faktor menurut gue. Tidak bisa hanya dianalisa soal masalah pemainnya saja ataupun juga pelatihnya saja ataupun juga manajemen barunya saja, enggak, tapi memang ini ada kolaborasi yang harus yang bagus ya dan juga konsisten dilakukan oleh semua elemen itu tadi, paling tidak seperti itu secara minimal, karena gue sebutkan hanya pemain, pelatih dan juga manajemen ya kan, bahkan bahwasanya ini kalau di breakdown lagi kan lebih detail lagi sebenarnya. Tapi kurang lebih seperti itu intinya dari artikel ini, bahwa ya memuaskan bagaimana kinerja manajemen Manchester United yang baru di bursa transfer ini. Ada harapan, ini masih belum bisa menentukan banyak ya, artinya manajemen seperti ini bagus, maka Manchester United akan
sangat luar biasa di musim ini atau musim-musim selanjutnya atau seperti apa. Ternyata masih belum bisa seperti itu menurut gua ya. Tapi sekali lagi ini awal yang bagus, bagaimana Manchester United akhirnya bisa beroperasi sebagai layaknya klub sepak bola di bursa transfer. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.